Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to STN Daily Channel. Terima kasih buat teman-teman dan semuanya yang udah support terus channel ini sampai dengan sekarang. Dan buat kalian, bapak, ibu, dan kakak-kakak semuanya yang baru aja mampir ke channel ini, jangan lupa ya untuk diklik tombol subscribe-nya. Nah, teman-teman semuanya yang mau menanyakan seputar prakerja bisa nih untuk diskusi di grup Telegram, link aku letakin di deskripsi, atau kalian juga bisa follow dan DM Instagram aku @noviantias. Nah, teman-teman semuanya, di sini aku mau membahas sedikit perihal program GPS Kemnaker. Mungkin kata-kata GPS Kemnaker ini hal yang udah nggak baru lagi nih buat teman-teman yang dari prakerja gelombang 1 sampai dengan 10, karena kemarin itu sebelum dibukanya gelombang 11 banyak sekali untuk perihal mengenai program GPS Kemnaker ini. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, bisa dibilang GPS Kemnaker ini sampai dengan sekarang pun sebenarnya domainnya sudah ada tuh yang gps.kemnaker.go.id. Namun saat mau dibuka webnya masih belum ready seperti itu. Nah, di sini ada beberapa cara nih untuk teman-teman yang mau mendaftar ataupun mendapatkan bantuan dari GPS Kemnaker sebesar 40 juta rupiah. Nah, kira-kira bagaimana ya untuk mengikuti program GPS Kemnaker ini? Karena ini bisa dibilang hal yang ditunggu-tunggu buat teman-teman yang mungkin masih belum lolos dari prakerja. Nah, sebelum itu, apa sih sebenarnya GPS Kemnaker itu? Nah, jadi GPS Kemnaker itu adalah jaringan pengaman sosial dari Kementerian Ketenagakerjaan. Di sini, GPS merupakan program pengembangan dan perluasan kesempatan kerja yang dijalankan Kementerian Ketenagakerjaan. Dan program GPS Kemnaker ini tujuannya sama seperti bantuan-bantuan lainnya, yaitu untuk membantu masyarakat dalam jangka panjang untuk menangani dampak pandemi COVID-19. Karena di sini di GPS Kemnaker ini dia seperti program untuk pelatihan seperti itu yang offline dan akan seperti menghasilkan sebuah produk yang untuk dijalankan seperti itu. Dan Menteri Ketenagakerjaan juga sudah menyerahkan bantuan GPS Kemnaker untuk 15 kelompok nih, seperti itu. Yang dimana nih agar tetap berpenghasilan sebagai pelaku UMKM. Jadi memang untuk GPS Kemnaker ini dia agak sedikit berbeda dengan untuk yang prakerja maupun yang program UMKM. Kalau UMKM dia kan perorangan. Nah, kalau untuk GPS Kemnaker ini dia untuk kelompok. Makanya untuk pembiayaannya itu kurang lebih 40 juta dalam kelompok tersebut. Nah, memang untuk saat ini ada beberapa kelompok gitu kan yang beranggotakan 20 orang. Jadi memang buat Bapak Ibu semuanya yang mungkin sudah memiliki kelompok UMKM bisa nih untuk mendaftarkan untuk program GPS-nya seperti itu. Karena masih ada kuota untuk program GPS Kemnaker ini. Karena memang yang seperti di awal tadi bahwasanya untuk GPS Kemnaker ini memang diharapkan nih dapat menyentuh langsung oleh masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 untuk membantu penghidupkan kembali wirausaha yang kita tekuni. Berarti memang ini adalah sebuah UMKM yang berkelompok seperti itu, Bapak Ibu. Dan memang tidak ada persyaratan khusus bagi kelompok masyarakat, asalkan sudah ada keterangan dari desa setempat sudah bisa mendapatkan bantuan tersebut. Jadi buat Bapak Ibu nih yang kira-kira sudah memiliki kelompok untuk pelaku UMKM gitu kan, Bapak Ibu bisa mengajukan gitu dengan hanya memakai surat keterangan aja nih dari desa setempat. Dan maksimal itu 20 orang per kelompok. Bantuannya berupa uang tunai untuk modal usaha, membeli peralatan dan juga pelatihannya. Jadi di sini memang benar-benar untuk GPS Kemnaker ini kita dibuat gitu kan, benar-benar kayak didampingi juga selain diberikan akses modal,
ini akan juga diberikan pendampingan. Untuk akses modal ini adalah bantuan ya Bapak Ibu, kita bukan meminjam atau dipinjamkan, tapi memang pure bantuan dari pemerintah untuk pelaksanaan UMKM, seperti itu. Dan sebenarnya program GPS ini juga mendorong para perempuan-perempuan ataupun wanita-wanita yang terdampak pandemi COVID-19 menjadi pelaku usaha mikro dan kecil, sehingga sama-sama bisa bangkit nih dari dampak ekonomi karena wabah COVID-19. Yang dimana kita tahu sampai dengan saat ini untuk ekonomi di Indonesia sendiri pelan-pelan sudah mulai menunjukkan arah yang positif. Seperti itu. Semoga juga dengan adanya program bantuan GPS Kemnaker juga menciptakan usaha-usaha baru yang dimana juga bisa memperbaiki ekonomi Indonesia pada umumnya dan ekonomi masyarakat pada khususnya. Maka dari itu di sini pemerintah memberikan program GPS ini untuk bisa menjadikan entrepreneur atau pelaku UMKM yang bisa terfasilitasi melalui program ini. Nah, terus juga memang di sini setelah ku lihat-lihat informasinya, ini kebanyakan untuk kelompok perempuan seperti itu yang ada di sini. Seperti yang di awal tadi ada 15 kelompok dan itu adalah semuanya itu kelompok perempuan ataupun kelompok ibu-ibu. Nah, jadi memang di sini untuk syaratnya itu adalah cukup membentuk kelompok dan juga ada surat pernyataan dari desa bahwasanya kelompok itu benar-benar ada di desanya. Terus juga jenis usaha tergantung kelompok dan kearifan lokal. Seperti itu. Jadi mulai dari sekarang mungkin Bapak Ibu yang sudah mempunyai kelompok usaha bisa nih untuk langsung pengajuan, atau yang masih belum ada bisa untuk dibuat lalu diajukan pengajuan. Nah, jadi untuk GPS ini sudah berjalan 40% secara nasional dari total 12.500 kelompok dari semua program. Nah, jadi sebenarnya ada 3 program sih untuk GPS Kemnaker ini, yaitu program TKM, Padat Karya Produktif, dan Padat Karya Infrastruktur. Nah, TKM sendiri itu adalah tenaga kerja mandiri untuk penciptaan wirausaha, serta yang tadi padat karya yang dapat menjadi pilihan bagi masyarakat agar terhindar atau mengurangi dampak dari pandemi. Nah, terus juga untuk program yang pencipta wirausaha itu juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan berkelanjutan. Dan juga ada syarat juga nih untuk padat karya, merupakan program pemberdayaan masyarakat yang menyasar para penganggur dan setengah penganggur melalui kegiatan pembangunan fasilitas umum dan sarana produktivitas masyarakat dengan melibatkan banyak tenaga kerja. Nah, memang untuk pendaftaran sendiri yang tadi saya bilang di awal, untuk link dari gps.kemnaker.go.id sampai sekarang masih belum bisa diakses walaupun memang domainnya itu sudah terdaftar. Nah, jadi buat Bapak Ibu yang mungkin kira-kira sudah punya syarat-syarat tertentu kan, yang sudah mempunyai kelompok dan juga sudah mendapatkan surat keterangan, Bapak Ibu bisa langsung untuk ke websitenya kemnaker.go.id atau Bapak Ibu bisa ke dinas sosial. Itu sih yang saya dapatkan informasinya, bahwasanya di sini selain bisa daftar di web Kemnaker, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Karena memang untuk GPS ini benar-benar ya seperti nggak ter-up juga sih, bingung juga gitu kan. Karena mencari-cari berita yang baru pun, mencari informasi yang baru itu belum terupdate sama sekali seperti itu. Sampai dengan sekarang webnya pun masih belum bisa. Jadi coba bisa Bapak Ibu tanyakan di dinas terkait ataupun di dinas setempat. Oke, mungkin hanya informasi ini aja untuk perihal GPS Kemnaker. Dan terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang udah support terus channel ini sampai dengan sekarang. Boleh nih untuk kasih masukan ke channel ini, kira-kira apa yang kurang dan apa nih yang mau diinformasikan kembali, seperti itu. Sebelumnya terima kasih semuanya dan tetap semangat.